Selamat siang Ibu, saya Nadalena Syifa Andini dari Universitas Raden Mas Said bersama rekan saya Dini Aturawati. Di sini kita akan mewawancarai Ibu tentang produk keren. Di sini saya bicara dengan Ibu siapa, Bu? Mohon maaf, perkenalkan sebelumnya nama saya Aprilia Saraswati. Saya mewakili anak saya Pilatian Detiara, owner dari Keren Kerajinan Rotan dan Limbah Aren. Kalau boleh tahu, Keren ini dibentuk dari tahun berapa ya, Bu? Kalau seingat saya itu awal COVID. Waktu itu mengikuti lomba fiksi yang diadakan oleh Puskesmas. Nah, waktu itu anak saya mempunyai ide bagaimana menciptakan kerajinan yang belum pernah ada. Kalau dari plastik banyak, dari kertas banyak. Nah, itu tercetuslah ide untuk membuat ini produk keren ini dari limbah aren. Yang limbah aren itu dari limbah misoon yang ada di Ponggok, Klaten. Gitu. Jadi keren ini dulunya dibentuk dari limbah-limbah yang ada di Ponggok gitu ya, Bu? Iya, limbah dari Ponggok diambil, dicuci, direbus, dibersihkan, dikeringkan, diayak, baru dipelintir. Jadi ini aman, Mbak. Maksudnya kalau kita simpan di tempat yang kering, nggak lembab, mau setahun 2 tahun nggak bakal bau, nggak bakal berjamur, tetap kering seperti ini. Ini aja di tempat lembab seperti ini ya, nggak di tempat yang kering, aman. Apakah sudah ada cabang lain, Bu, produk keren ini? Kebetulan belum, karena kita terus terang terkendala oleh pegawai. Bukan pegawai nganyamnya sih ya, pegawai yang khusus untuk melintir bahan aren ini. Karena sulit untuk apa ya, ibu-ibu yang bisa juga sulit, yang mau juga sulit sedikit gitu. Apa sih Bu yang menginspirasi untuk memulai usaha ini? Yang menginspirasi waktu itu sebenarnya anak saya Bella itu waktu itu kan pergi sama bapaknya ke Ponggok. Kebetulan motornya macet di situ. Kok daerahnya sangat kumuh, mohon maaf ya, sangat kumuh. Wah, ini kalau limbahnya ini bisa dikelola, pasti lingkungannya akan jauh lebih baik lah gitu. Terus barulah bagaimana ini supaya membuat produk apa supaya limbahnya ini bisa dimanfaatkan, barulah tercetus membuat kerajinan dari limbah aren ini. Apa saja sih Bu nama-nama produk di usaha keren ini? Baik, begini Mbak. Jadi asal nama produk keren ini saya ambil dari nama ini bahasa Sanskerta. Misalnya ini namanya Sinta. Iya. Kalau yang ini Wiguna, itu namanya Cundamani. Yang ini Ananta. Yang ini Tirta gitu. Sesuai ya, Bu, Tirta itu buat wadah buat air. Iya, buat aqua. Kalau ini Wiguna itu kan intinya berguna untuk apapun. Ini untuk tempat sampah bisa, untuk nyimpen bumbu bisa, nyimpen perhiasan bisa, nyimpen surat cinta juga bisa. Aman. Kayak Cundaman tadi kayak anaknya Deni Caknan Iya. ya. Sebenarnya kita mau ngetek Deni Caknan biar pesen gitu. Endorse Untuk target keren itu Iya. apa sih Bu? Baik Mbak, jadi produk keren ini targetnya itu menengah ke atas. Karena terus terang kalau menengah ke atas itu banyak yang tidak pernah mempermasalahkan, wah kok harganya mahal gitu, enggak. Mereka paham lah kalau ini seni gitu loh, handmade, bikinan tangan itu seni. Tapi kalau ke bawah itu biasanya orang banyak yang enggak minat karena wah pas terlalu mahal, tapi sebenarnya tidak. Iya Mbak, begitu. Produknya ini start from mulai dari harga berapa, Bu? Paling murah itu mungkin sekitar 35, 33 gitu. Dulu awalnya harganya agak tinggi, terus karena bila mungkin agak diturunin, sekarang agak diturunin. Kalau tergantung Mbak, kalau kita di event itu kan biasanya ditawar. Iya. Dulu awalnya kalau nggak segitu enggak gitu. Terus sekarang lama-lama daripada banyak yang nawar, mending agak diturunin sedikit, tapi kita nggak melayani ditawar terus gitu, enggak, ya segitu gitu. Tergantung sih Mbak, kalau yang pesen kalangan ke atas tidak pernah ditawar, alhamdulillahnya langsung sesuai dengan brosur itu gitu. Baik Ibu, cukup sekian wawancara dari kami. Nanti akan dilanjutkan
oleh rekan kami selanjutnya. Baik, terima kasih, sukses ya Mbak ya, semoga jadi anak yang sukses, amin. Maaf Ibu, sebelumnya kami ingin melanjutkan wawancara dari rekan kami yang tadi. Sebelumnya saya Adinda Wahyu Pramudita dan rekan saya Linda Amreni. Iya. Jadi di sini nilai budaya dan tradisi yang diterapkan dalam usaha ini tuh gimana, Bu? Jadi kalau nilai kebudayaannya ini dia masih alami ya Mbak, dibuat dari tangan, tidak menggunakan bahan-bahan yang modern sekarang. Jadi ada nilai estetikanya begitu Mbak. Strategi yang digunakan untuk memasarkan produk keren ini apa ya? Baik, strateginya dengan cara kita ikut event, terus dibikin bikin brosur-brosur, diperkenalkan di IG, dan alhamdulillah dulu pernah masuk berita TV, jadinya banyak yang pesen dari luar-luar daerah sini. Alhamdulillah banyak, Bandung, Jakarta itu pernah ada yang pesen, alhamdulillah. Cuman belum ekspor Mbak. Cara menghadirkan inovasi pada produk usaha ini bagaimana? Dulu awalnya kita hanya menerima pesanan sesuai dengan yang ada di brosur, tapi sekarang tidak Mbak. Jadi misalnya Mbaknya ingin, Bu, saya mau dibikinkan seperti contoh di gambar ini, misalnya gitu, tas gitu ya. Ya sudah, kita bikinkan sesuai di gambar itu dengan catatan kesepakatan harga yang sudah ditentukan begitu. Jadi kita itu bisa request gitu Iya, ya, Bu, ya, bisa. mau model yang gimana? Bisa bebas. Misalnya kayak Mbaknya pengen dibuat tas, tapi ini Bu ada ininya, pitanya misalnya. Oh, kalau selama kita bisa, kita akan bikinkan begitu. Lalu harapan Ibu selanjutnya itu bagaimana dengan yang udah berjalan? Keren ini ya, harapannya keren ini nanti bisa menjadi produk yang lebih bagus, bisa lebih luas jadi pabrik, bisa membuka lapangan kerja, bisa ekspor ya Mbak ya, tentu harapannya seperti itu. Dan bisa membantu, zaman sekarang kan banyak yang di PHK, di ini ya, bisa nanti membantu orang mendapatkan pekerjaan begitu Mbak. Lalu pesan yang ini Bu sampaikan untuk anak-anak muda, barangkali ada yang ingin mulai usaha baru gitu. Pesan saya untuk anak-anak muda seperti jenengan-jenengan ini ya, harus semangat, pantang menyerah, dan satu, harus jujur. Kalau kita jujur, apapun yang kita lakukan pasti insya Allah akan dimudahkan jalannya sama Allah. Jadi jangan pernah takut minder, aku kok aneh usaha, misalnya jualan kue, kok takut nggak laku, jangan seperti itu. Jadi harus semangat, harus dicoba dulu. Sesuatu kalau nggak dicoba kan kita nggak tahu begitu ya. Jadi harus tetap semangat gitu. Mungkin itu saja Ibu Iya. dari kami. Terima kasih untuk waktunya yang udah Iya. diberikan. Semoga mbak-mbaknya ini besok bisa jadi orang yang sukses. Kalau buka usaha bisa jadi pengusaha ya Mbak ya, amin. Iya.